Nama lengkapnya sebenarnya Pak Suryadi Santoso, ya, tapi lebih dikenal sebagai Joe Santoso. Beliau ini pernah kuliahnya banyak nih, ilmu ekonomi, arsitektur dan teknik sipil di Technical Universitas Darmstadt, Jerman, ya, dari tahun 68 sampai tahun 75. Jadi begitu lulus SMA langsung pergi ke Jerman, lanjut mengambil program-program tersebut di Jerman, ya. Dan lulus sebagai diplom ing di bidang municipal engineer tahun 75, kemudian pindah ke Berlin dan bekerja dulu sebagai konsultan, juga sebagai dosen tamu di Fakultas Arsitektur Universitas of Fine Art Berlin Barat. Nah, setelah itu antara tahun 80 83 pernah bekerja juga sebagai asisten profesor di universitas tersebut. Selanjutnya beliau melanjutkan lagi ngambil program doktoral di bidang sejarah kota di Universitas Hannover, Jerman pada Desember tahun 81. Nah, setelah lulus beliau kembali ke Indonesia tahun 83 dan tetap aktif sebagai perencana kota pada beberapa proyek kota baru. Di antaranya adalah Bumi Serpong Damai, dan saat ini beliau juga salah satu dosen di Untar, ya, dan beliau ini di dalam presentasi di sini disebutkan bahwa beliau ini memimpin ada sebuah center, ya, pusat penelitian, ya, di program magister teknik perencanaan Untar. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua graduate program in urban planning di Untar, ya, juga aktif di berbagai lembaga sebagai penasehat beberapa institusi swasta dan pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan pengembangan internasional. Beliau ini masih atau tidak nih Pak dengan pandemi. Setiap tahun saya tahunya beliau sering jadi dosen tamu yang diundang di luar negeri, bukan di Indonesia, jadi di luar. Itu setiap tahun suka pergi untuk memenuhi undangan sebagai dosen tamu. Juga pendiri dari LSAI, salah satu pendirinya dari Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia, aktif dalam kepengurusan berbagai organisasi profesi seperti PSAI, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, IAP, dan buku yang pernah diterbitkan oleh beliau antara lain adalah Menyiasati Kota Tanpa Warga pada tahun 2006, kemudian juga Arsitektur Kota Jawa, Kosmos, Kultur, dan Kuasa. Demikian riwayat singkat beliau yang sudah saya bacakan. Selanjutnya kita bersama-sama dengarkan presentasi yang sudah disiapkan oleh Pak Jo. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Jo. Terima kasih. Saya punya teman lama, Pak Rudi. Saya masih ingat, Pak, pertama kali saya datang ke Untar, Bapak Vice Rector. Ya. Ya, sebelum diterima, saya ngadep dulu ke Pak Rudi. Kalau nggak ada Pak Rudi waktu itu mungkin saya nggak diterima. Oke, adik-adik sekalian, teman-teman kolega, terima kasih atas kesempatannya. Judul hari ini yang saya ingin sampaikan itu adalah pengenalan mengenai apa itu organic architecture dan beyond. Jadi malah sebetulnya saya lebih banyak beyond-nya, karena menurut saya paradigma organic architecture itu sudah ketinggalan zaman. Ya kan? Sudah lama sebetulnya ketinggalan zaman. Dan justru memang ada beberapa pemikiran dari organic architecture yang tetap masih relevan dan itu banyak dikembangkan. Terus kedua adalah bahwa selama dia didiskusikan organic architecture itu banyak yang salah kaprah. Banyak yang salah kaprah itu adalah bahwa organic architecture itu
selalu dikaitkan dengan modern architecture. Sebetulnya nggak begitu. Sebetulnya dari sejarahnya organic architecture itu sudah ada sebelum modern architecture itu ada. Dan saya senang sekali pada waktu saya ditanya sama Pak Rudi, mau nggak memberikan ini, saya langsung bilang, Pak Rudi, menurut saya salah satu yang interesting di diskusi organic architecture itu adalah, menurut saya adalah diskusi mengenai konsep dari garden atau landscape, terutama juga urban landscape. Nah, Pak Rudi senang sekali waktu itu mengatakan, iya Pak Yo, silahkan gitu. Jadi hari ini saya ada usaha sedikit, terus terang tidak banyak waktu yang saya punya untuk membangun pemikiran yang pemikiran yang jauh, tapi untuk sementara ini saya membuat introduction ini sebagai potret saja. Jadi nanti di tengah-tengah kita bicara mengenai arsitektur organik dan beyond, itu saya akan nanti Pak ini akan bantu saya untuk di intercept beberapa masukan mengenai yang namanya Baroque Garden, English Garden, dan Japanese Garden. Karena menurut saya organic architecture menjadi tetap relevan kalau dia dikawinkan dengan konsep-konsep garden ini yang terkait dengan mencoba memberi jawaban terhadap problem-problem yang dihadapi oleh desain dan konstruksi arsitektur pada masa sekarang. Jadi singkatnya saya ingin tambahkan bahwa agak loncat sedikit bahwa semua pemikir konseptor dan pemikir arsitektur dan desain kota sekarang itu lagi betul-betul dihadapi suatu problem, yaitu yang namanya perubahan iklim atau climate change. Sekarang dunia arsitektur dan perencana kota itu tidak bisa lari lagi dari tuntutan bahwa kita punya artificial environment, kita punya lingkungan buatan itu ternyata sangat merusak sistem ekologi dari bumi ini. Dan bahwa waktu kita tidak banyak sebetulnya untuk merubah dasar-dasar prinsip dasar daripada arsitektur, desain dan arsitektur kota, untuk supaya kita bisa menyelamatkan sistem ekologi dunia ini untuk tidak menjadi kolaps. Apa yang dimaksud kolaps adalah bahwa climate change impact atau dampak dari climate change itu menjadi tidak terkontrol. Dampak yang paling ditakutkan itu antara lain adalah kenaikan suhu, ya, yang Jakarta sekarang kadang-kadang sudah 37 derajat, waktu saya kecil nggak pernah lewat dari 30. Ya kan? Lalu yang kedua adalah misalnya juga kenaikan air laut disebabkan antara lain salju abadi di Himalaya, ya, di Swiss dan Alpen, ya, di mana-mana salju abadi itu lumer sekarang, ya. Lalu dengan sendirinya jumlah air yang di laut itu naik dan seterusnya. Terus belum lagi kita bicara mengenai 40% dari insek, ya. 40% dari insek itu sudah punah. Di banyak negara itu, ya, panen-panen sangat berbahaya. Di banyak tempat di Afrika karena pemanasan global, tanah-tanah sudah
tidak bisa mendapat air lagi dan kelaparan di mana-mana, dan kita punya problem dengan pengungsi karena orang-orang tidak bisa hidup lagi. Begitulah, jadi artinya arsitektur dan perencanaan kota sekarang menghadapi masalah yang sama, yaitu kita harus mendesain, ya, bukan saja mendesainnya, tetapi juga misalnya materi yang kita pakai, materi yang kita punya itu, misalnya semen. Semen itu memproduksi sangat tinggi yang namanya emisi, ya kan? Emisi yang meningkatkan kenaikan suhu, yang mempercepat kenaikan suhu. Jadi di mana-mana sekarang sedang dicoba untuk membuang semen dari bahan bangunan untuk membangun arsitektur atau kota. Begitu juga dengan cara konstruksi sendiri, dan yang paling susah adalah merubah sikap manusia menjadi sekarang lebih sadar mengenai hemat air, hemat energi, dan sebagainya. Sekarang ini terutama dipimpin oleh perusahaan-perusahaan multinasional, itu selalu yang utama adalah sikap manusia, itu selalu yang mengutamakan adalah ekonomi. Dan ini sudah waktunya sekarang kita mulai memikirkan bahwa kalau kita begitu terus, maka satu hari yang namanya bumi yang indah ini, dia akan kolaps. Oke, itu jadi artinya saya ini bicara mau ke arah sana. Jadi saya ingin bicara bahwa dulu pernah kita punya konsep, ya kan, awal abad ini konsep arsitektur yang namanya organic architecture, yang memberi perhatian antara hubungan arsitektur dengan alam. Bagaimana hubungan itu bisa dikembangkan, ya? Apa kontribusi dari pemikiran-pemikiran konsep organik arsitektur yang masih relevan untuk menjawab konsep arsitektur yang sustainable sekarang, atau bagaimana? Ya, apakah ada konsep lain? Nah, saya hari ini mau memperkenalkan selain modern arsitektur sampai di mana, saya mau memperkenalkan dua hal. Yang pertama adalah yang namanya garden architecture, garden landscape. Yang kedua adalah saya ingin kembali ke tradisional arsitektur dengan contoh Indonesia untuk melihat di sana. Kan kita tahu, banyak orang juga tahu bahwa tradisional arsitektur itu lebih friendly terhadap lingkungan alam, tidak terlalu merusak. Apakah kita dari sana kita bisa menyambung konsep-konsep organik arsitektur yang modern, nyambung atau tidak, atau ada yang mesti dibuang? Oke. Pertama, apa yang disebut arsitektur organik itu sebetulnya bukan arsitektur yang natural. Arsitektur yang natural itu nggak ada. Arsitektur itu selalu non-natural. Jadi kalau kita mau benar, arsitektur itu selalu adalah lingkungan buatan. Jadi artificial nature, ya kan? Jadi dia tidak pernah nature yang sebenarnya. Justru makanya kenapa landscape arsitektur itu menjadi penting, karena di landscape arsitektur itu arsitek mencoba untuk menata alam, ya kan? Ya kan? Jadi organic architecture itu tetap di dalam organic architecture itu, natur itu tetap didresur, ya. Dresur itu kayak ngajarin anjing atau ngajarin kuda gitu, ya. Jadi diarahkan, dipaksa lah, setengah dipaksa, di training, dimanipulasi atau dibentuk kembali, ya kan? Pengertian lain dari organik arsitektur adalah bahwa elemen-elemen yang ditata itu, ya kan, diatur secara terencana, tidak dibiarkan tumbuh liar, ya, dan
mengkombinasikan berbagai tanaman untuk mendapatkan arsitektur image yang diinginkan. Konsep desainnya itu sebetulnya, maaf Pak Jo, ya, Pak Jo bisa dimaksimalkan Pak supaya tampilannya lebih besar Pak, dengan slideshow yang dibawa Pak. Iya. Begitu. Ya, makasih Pak. Kalau gitu ininya mesti dihilangin dong. Apa? Oke. Ya, jadi konsep desain arsitektur itu ya apa bisa organik arsitektur itu bisa nggak menyumbangkan apa namanya prinsip-prinsipnya untuk mencegah manusia merusak sistem ekologi bumi ini, ya kan? Kedua ya, apakah organik arsitektur bisa mengembangkan lingkungan buatan yang sustainable, ya kan? Pertanyaannya. Atau kalau organik arsitektur tidak bisa, lalu arsitektur mana yang bisa menata kembali hubungan manusia dengan alam dan sistem ekologi yang berbeda? Nah, ini sekitar aja nature di arsitektur itu saya ada 3 ini, saya ambil Gaudi, Sharon, sama Frank Lloyd Wright. Ini Gaudi, dia mengambil elemen dari natur sebelah kanan, terlihat sekali ada jamur, ada apa, semua itu dimasukkan ke dalam dia punya building yang sangat terkenal ini. Sekarang sudah tambah tuh towernya ya. Terakhir tahun 2018 saya ke sana itu udah nambah towernya. Sagrada Familia itu Gaudi tidak langsung berhubungan dengan natur, tetapi Gaudi diinspirasi. Jadi di sini peran natur adalah sebagai inspirator. Nah, ini ada 3 arsitek. Yang pertama itu Reima dan Riley yang dari Pietilä dari Finland, yang mengambil bentuk-bentuk jamur dan sebagainya itu sebagai apa namanya inspirasi untuk shape ya, untuk membentuk bangunan ya. Atau Sharon ya, yang terkenal itu Philharmonie Berlin yang di bawah tuh ininya apa namanya tempat duduknya itu berundak-undak dan dia meniru ini kebun anggur yang di lereng, ya kan? Bagaimana kebun anggur di lereng itu dia jadikan. Lalu yang kanan itu yang kita sangat terkenal sebagai arsitektur modern itu The Falling Water dari Frank Lloyd Wright, ya, dan ada lagi satu lagi itu rumah yang di Oberlin yang mencoba untuk apa namanya menyesuaikan diri dengan landscape yang ada. Jadi Falling Water kalian tahu kan, jadi rumahnya itu di atas air bangunnya. Oke. Tapi Frank Lloyd Wright sendiri kemudian itu mengeluarkan Disappearing City. Jadi dia itu ingin menyembunyikan kota itu, ya kan, di belakang nature. Lalu dia membuat model kota yang namanya Broadacre, di mana setiap lot itu dikasih minimal 4.000 meter persegi supaya rumahnya itu tidak kelihatan lah gitu. Nah, itu gambar kecil sebelah kanan itu adalah rumah dia untuk ibunya kalau nggak salah ya, di Taliesin itu kelihatan sekali bagaimana rumah itu dicoba disembunyikan oleh Wright di belakang pohon-pohon. Nah, Broadacre City itu banyak dikritik kemudian oleh Jane Jacob dan sebagainya bahwa itu sebetulnya pengertian nature yang salah. Kalau kita bicara arsitektur kota, kita tidak bisa lari dari Garden City dari Howard, ya kan? Howard Garden City itu muncul pada waktu krisis abad 19, krisis kota-kota yang sangat kotor, ya, dan sebagainya, sehingga Howard itu mencoba untuk
kabur dari luar kota dan mendesain kota-kota kecil New Town yang tidak boleh terlalu besar buat dia, dan di antara apa namanya New Town itu dia membangun garden, ya kan. Nah, ini satu-satunya apa Garden City ala Howard yang bukan dia sendiri, malah ini yang kerjain sebetulnya yang namanya Unwin. Ini tapi karena itu kritik terhadap industrial city yang sangat kotor dan sangat polluted, apa artinya sangat merugikan kesehatan dan sebagainya, maka itu banyak sekali mendapat dukungan sehingga muncul yang namanya The Garden City Movement. Lucunya itu nyebrang ke Amerika dan muncul di Amerika sebagai arsitektur model untuk New Town di suburban. Sebetulnya Jakarta juga memulai akhir tahun 80-an dengan membangun New Town di pinggir kota. Nah, salah satu dari impact yang langsung dari Garden City Howard yang kita masih bisa lihat di Jakarta itu, ini yang di atas ini adalah Taman Lembang, ya. Di situ ini seperti Broadacre juga, ya. Jadi Anda nggak lihat rumahnya, ya. Yang dilihat itu cuma taman dan pohon. Tapi sebetulnya di belakang-belakang pohon ini ada rumah-rumah, ya kan? Nah, ini bayangan daripada organic architecture mengenai apa sebetulnya yang dia maksud dengan online. Yang di bawah itu tiga gambar yang di bawah itu adalah Rumah Sakit Cikini yang merupakan sebetulnya garden daripada Raden Saleh, ya. Rumahnya sendiri jadi kantor. Dan ini apa katakanlah masih ada di Indonesia dan semoga jangan dibongkar, ya, jadi sebagai apa bukti sejarah daripada organik arsitektur yang ada di Indonesia. Nah, masalahnya adalah pertama, penduduk kota itu nambah. Nah, ini ada orang yang menghitung bahwa bumi ini dalam 30 tahun ke depan itu membutuhkan tambahan urban area sebesar 400.000 square kilometer. Jadi 400 kali 1.000 kilometer, ya kan? Itu buminya kotanya sendiri belum. Ya, kalau kita ingat kota Jakarta, maka kita mesti pikir juga kawasan industrinya di Bekasi dan Tangerang, di Kerawang sampai ke Cikampek sana. Dan kita juga jangan lupa bahwa bagaimana orang Jakarta menyerbu puncak, ya kan, atas itu membangun villa-villanya di sana. Jadi kalau kotanya aja 400.000, belum yang lain-lainnya, ya kan? Maka ini adalah diperlukan karena penduduk kota itu akan nambah. Lalu sebagai jawaban, ya, banyak yang mencoba menciptakan konsep-konsep baru yang namanya Green City, Sustainable City, Resilient. Tapi saya tidak mau masuk ke sini karena ini terlalu kompleks. Yang kita bicarakan hari ini hanya adalah apa hubungan arsitektur dengan nature. Nah, ini misalnya Jakarta seperti ini, ya. Ini tanpa kita berasa, ya, ini kota Jakarta ini ecological cost-nya tinggi sekali, ya kan. Kemarin saya melihat sekarang tuh ada warta berita yang selalu memberitakan apa namanya kualitas dari udara dari sebuah kota. Jakarta itu nomor yang paling bagus itu 1, 2. Yang paling jelek itu 4 sampai 5. Jakarta itu nggak pernah kurang dari 4. 4, 5 sama seperti Beijing, sama seperti Mexico City. Ya kan? Jadi kota Jakarta yang kadang-kadang kelihatannya clear ini cuma berapa hari setahun. Ini kebetulan ini saya ngambil foto ini lagi habis hujan atau apa begitu supaya kelihatannya bersih gitu. Padahal di hari-hari itu kita itu salah satu yang terburuk di dunia. Oke.
Eh, Sekarang kita looking back to history ya. Jadi bahwa memang manusia itu untuk menciptakan tempat hidupnya itu dia itu lalu membuat artificial nature yang disebut second nature. Nah, ini gambar pertama bagaimana manusia itu dengan material seadanya dan alat seadanya membangun dunianya sendiri, memisahkan diri dari dunia. Nah, saya masuk sekarang bagaimana dari rumah ini, Violet Le Duc, yang dibangun ini di Indonesia itu perkembangannya sampai mana? Pertama adalah kita belajar dari apa yang namanya megalith architecture. Nias, ini foto mungkin 50 tahun yang lalu, Nias adalah salah satu model yang banyak dibicarakan di dunia, di mana sebetulnya yang dibangun adalah komunitas. Tiap desa itu adalah sebuah komunitas yang kuat, di mana ini dilihat di sebelah kanan atas, itu di ujung dari baris rumah itu, 2 baris rumah itu adalah dulu kepala suku, sekarang gereja. Nah, ini di tengah ini adalah sebuah sebuah community space kita bilangnya ya kan, yang di sini mempunyai mempunyai fungsi sebagai community space, sebagai kolektif space. Nah, ini warisan-warisan budaya yang kita bisa pelajari. Saya tidak mau masuk ke ini. Yang menarik adalah bahwa megalith civilization di Indonesia itu umurnya ribuan tahun. Ya, ada yang sudah hancur, tidak ditinggali, cuma bekas-bekas batunya itu yang di kiri bawah. Ada juga yang masih berfungsi dengan baik, yang seperti di kiri atas atau tadi di desa-desa tertentu. Dan sekarang yang masih bertahan itu banyak sekali menjadi objek turis yang seperti di gambar sebelah kanan bawah. Nah, intinya apa? Intinya adalah yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sebetulnya hubungan dengan nature-nya itu adalah lewat leluhur, ya. Jadi leluhur adalah yang membantu mereka untuk mengerti bahwa asal mereka itu sebetulnya adalah dari nature, bahwa manusia itu berasal dari nature. Ini batu-batu menhir, obelisk dan sebagainya, dan patung-patung dari batu ini adalah semua adalah yang namanya ancestor cult, ya, kultur leluhur, yang sebetulnya merupakan mata rantai yang menghubungkan manusia dengan asalnya, yaitu alam itu sendiri. Jadi pemujaan leluhur itu sekaligus adalah tentu pemujaan dari asal-usul leluhur. Jadi biasanya kalau di Asia itu berasal dari gunung, ya kan? Nah, itu lihat di mana-mana, ya, di megalith culture itu batu yang menjadi objek daripada pemujaan alam itu sendiri. Nah, di China itu biasanya digabungkan dengan air, batu dan air. Kalau di Indonesia itu batu dan tanah. Nah, ini berbagai peninggalan megalith yang sangat kaya di Indonesia ini, ya kan, yang kita punya, kita bisa pelajari. Salah satu desa yang sudah yang meneruskan tradisi ribuan tahun di Indonesia itu adalah desa yang namanya Jerebuu, yaitu di Ngada. Salah satu kecamatan di Ngada, ini sebelah kanan bawah ini ada peta dari Ngada, sebelah kiri adalah peta dari Ngada, sebelah kanan ada dari Jerebuu. Ini ada kota Bajawa, kota yang sangat indah, yang berada di kalau nggak salah 1.500 meter di atas laut. Nah, dari sini ini semua desa-desa kuno ini yang dari bawah ini sampai ke atas ini semua adalah desa megalith. Nah, desa megalith ini mari kita kunjungi untuk melihat kok mereka sampai ribuan tahun masih
ini. Jadi mirip dengan di Nias, ya kan? Itu dalam waktu yang sama itu muncul di Indonesia. Ada kita boleh ribut lah, apakah 2000 tahun ataukah 1500 tahun atau yang jelas adalah desa-desa ini dalam bentuknya, sistem pembangunannya dan sistem mereka hidup ini sudah membuktikan itu bisa survive ribuan tahun. Kalau masyarakat modern yang sekarang kita hidup itu belum jelas apakah kita bisa melewati krisis climate change atau tidak, itu belum jelas. Tapi mereka ini sudah membuktikan bahwa mereka mampu. Ada 3 desa yang sepintas akan saya ini kan untuk, saya tidak mau masuk ke analisis, saya cuma mau Anda sebagai arsitek yang sudah 6 semester ya, kalau nggak salah ya, minimal ya, 6-7 semester, itu bisa melihat quality dari space yang mereka bangun itu sama sekali tidak primitif, ya kan? Ada 3 desa, Tololela, Gurusina, dan Bena. Ini yang pertama Tololela, kita bisa lihat bahwa itu kembali lagi batu di tengah itu adalah bagian daripada kultur pemujaan leluhur, ya kan? Dan kembali lagi pemujaan leluhur ini manifestasi dari pengakuan mereka bahwa mereka itu berasal dari nature. Tapi elemen dari nature yang paling mirip dengan manusia yang menjadi leluhur mereka itu adalah batu. Mereka dijadikanlah batu itu adalah simbol-simbol dari nenek moyang yang hadir di tengah-tengah mereka, yang selalu diingati karena batu itu tegar, ya kan, batu itu awet, batu itu sustain, tahan lama dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi nilai-nilai yang mereka pegang pada di mana mereka menjalankan kehidupannya itu dengan sustain. Nah, ini desa lain. Yang kedua adalah Gurusina. Ini baru 2 tahun yang lalu ini banyak rumah yang terbakar di Gurusina ini, ya kan? Mereka semua udah punya listrik sekarang. Nah, ini Gurusina kita bisa melihat desa yang paling baru. Ini kelihatan sekali lapangan tengahnya itu dibesarin dibandingkan dengan desa-desa yang udah lebih tua. Ya kan? Lapangan tengah itu adalah dipakai untuk produksi. Di sini mereka biasanya menjemur kemiri, menjemur coklat dan sebagainya, ya kan? Dan desa yang menurut saya arsitektural paling interesan itu namanya Bena. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa kualitas dari desain, kualitas dari ruang yang mereka ciptakan itu sama sekali tidak primitif, walaupun mereka dianggap bangsa primitif. Nah, ini beberapa komposisi ruang di mana semua ini adalah hasil kreasi daripada kelompok ini secara kolektif membentuk ruang mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini kalau ada yang mau nanti bisa mempelajari lebih jauh, mirip-mirip lah. Di Tololela, Gurusina, sama Bena, itu konstruksi rumahnya itu mirip-mirip lah satu sama lain. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang nomor 1 dibentuk itu adalah ada kayak bangunan inti, di mana ini adalah inti dari kehidupan, di mana mereka lalu membangun rumah itu di sekitar, di kiri kanan dan atas bawah, depan belakang daripada satu bangunan inti yang ada di tengah-tengah rumah. Nah, ini adalah pintu. Jadi di sini ini ada rumah yang sudah ratusan tahun ya. Kayunya itu sangat tahan ya, mereka pakai ya. Dan sama sekali kualitasnya itu kalau ke sana itu kalian bisa nginap di rumah-rumah ini ya. Nah, lalu yang selalu mengingatkan mereka juga kepada bahwa mereka itu bangunan mereka itu adalah bagian dari alam, bahwa interpretasi rumah itu sendiri adalah sesuai dengan
badan manusia. Ada kakinya, ada badannya, ada kepalanya. Ya, kepala itu adalah atapnya, ada badan itu adalah tempat tinggalnya, dan di bawah itu kakinya menopang kehidupan. Nah, ini sangat interesting adalah bahwa kalau di Ngada itu jelas bahwa setiap keluarga besar itu punya satu rumah ya. Jadi ini jelas ya. Ini rumah-rumah ini adalah kiri kanan dari ini itu adalah per keluarga. Tapi kalau ada satu di Wairebo namanya, ini tidak begitu urusannya. Ini Anda lihat dari ada satu rumah yang sangat besar, ada rumah lain yang kecil. Nah, rumah lain ini adalah rumah yang namanya clan. Dan yang rumah besar ini adalah tempat tinggal dari anak laki-laki yang paling besar dari setiap clan itu ada di sini, membentuk kolektif dan sekaligus mereka membentuk dewan yang paling berkuasa di daerah ini. Ya kan? Nah, lalu ini di sini kelihatan sekali ini dia rumah adatnya. Nah, di sini ada altar, jadi sudah jauh lebih kecil. Jadi batu-batu itu tidak muncul terlalu besar, ini cuma ini aja. Ini sekelilingnya ini batu, di tengah ini ada tempat upacara. Jadi itu sudah sangat apa ya nih ya, tidak begitu lagi memuja leluhur, tetapi sudah lebih mementingkan ya tempat-tempat yang besar. Jadi kembali tadi kalau Guru Sina itu membangun menjadi besar dia tempatnya, ini kan dia terbatas, dia di atas awan ini, ya kan, dia terbatas sehingga mereka memilih untuk tidak membuang terlalu banyak ruang untuk leluhur, tetapi hanya satu altar yang menjadi pusat daripada satu community space. Oke, jadi apa yang kita belajar dari ini? Sustainability memerlukan landasan hidup yang berbasis kebersamaan. Jadi artinya, jangan terlalu banyak persaingan. Karena kalau persaingan itu didorong, cenderung mengeksploitasi alam. Kebersamaan itu adalah, menurut analisis saya, adalah basis dari kenapa mereka bisa sustainable ribuan tahun itu. Ya kan? Jelas bahwa itu tanggung jawab siapa dan jelas apa yang harus diperbuat kalau terjadi bahaya atau diperlukan dan sebagainya. Bahkan sebetulnya siapa kawin dengan siapa saja itu diatur dan di mana mereka akan tinggal dan segalanya itu diatur. Jadi ya kebersamaan kolektif itu tidak bisa juga ada kalau tidak ada kesamaan dalam prinsip sosial budaya. Lalu yang mungkin orang modern tidak suka itu adalah bahwa keluarga inti itu tunduk kepada keputusan kolektif, komunitas, ya kan? Jadi nggak ada, gue keluarga sendiri, gue putusin apa yang gue mau. Itu tidak bisa. Kehidupan individu dan keluarga menjadi tanggung jawab kolektif. Nah, ini banyak yang tidak setuju dan itulah sebetulnya kenapa tradisi ini juga di banyak tempat di Indonesia itu sudah hilang dan terjadi proses modernisasi. Yang menarik juga adalah di Indonesia itu bukan hanya megalith culture, tapi kultur rumah panjang dari suku Iban yang juga sudah ribuan tahun umurnya. Dan ini kembali lagi, mereka sangat sederhana dan sangat rasional. Ini dulu Anda bisa ini atapnya itu nggak dari seng seperti ini ya, atapnya biasa lah, ijuk dan sebagainya. Tapi di sini kelihatan lagi bahwa satu bentuk arsitektur, satu bentuk kehidupan itu bisa bertahan begitu lama, bisa sustain itu, ini apa? Ini kekuatannya gimana? Ini yang namanya community space itu di dalam rumah. Ya, bukan di pelataran kayak di Tololela atau di Jerbu atau di Wairebo. Jadi community space-nya itu adanya di ini rumah jejer. Jadi ini di dalam bangunan yang panjang ini unit kayak rumah deret gitu loh. Satu unit itu satu keluarga inti, satu unit satu keluarga inti, dan di tengah itu adalah
mereka punya collective space. Nah, di Jawa itu dulu ada juga collective space itu bukan dalam bentuk arsitektur, tapi cuma dalam bentuk alun-alun di mana pemimpin-pemimpin dari kelompok itu berkumpul pada sore hari untuk selalu membicarakan apa yang terjadi dengan kota mereka, ya kan? Ini di Banten di 1596 berdasarkan lukisan atau pahatan dari orang Belanda yang pertama kali datang dengan Cornelius de Houtman. Nah, lalu dikembangkan oleh orang-orang di Indonesia dengan yang namanya Moncopat. Moncopat itu adalah kerukunan antar desa. Kerukunan antar desa itu selalu bahwa desa kita, di mana kita tinggal itu merupakan center, ya kan? Ini sebelah kiri bawah ini kita center, dan kita punya hubungan yang spesial dengan 4 desa yang ada di sekitar kita. Nah, antara desa ini ada kerjasama untuk menangani masalah-masalah kebersamaan, ya kan? Seperti keamanan dan sebagainya. Lalu sesudah desa berkembang, sesudah kerjasama desa berkembang, muncul kota. Di Indonesia yang paling jelas penguasaan alam oleh mereka itu di Borobudur dan Prambanan, ya kan? Di Borobudur itu jelas bahwa ada manifestasi daripada satu dinasti yang berkuasa untuk, ya kan, menjalankan apa yang mereka anggap yang paling penting dalam hidup, yaitu prinsip-prinsip menjalankan kehidupan, ya kan? The way, ya, kalau di Buddhis itu jalan hidup. Nah, ini candi-candi terutama Borobudur itu penuh dengan pahatan-pahatan yang isinya adalah mengenai bagaimana menjalankan hidup yang benar, ya kan? Jadi sekali lagi bukan saja setahun sekali ini ada prosesi Waisak yang artinya klaim juga, itu satu klaim tentang kekuasaan daripada dinasti, tapi sekaligus adalah juga mendemonstrasikan jalan yang benar itu. Jadi dari batu pindah menjadi jalan, ya. The way dari menhir obelisk itu menjadi ini, ya, menjadi jalan yang benar. Nah, lalu Prambanan itu menegaskan lagi kekuasaan mereka terhadap alam itu dengan membangun ini yang namanya replikasi dari universal. Nah, replikasi universal itu kalau kita ngomongnya adalah sehari-hari itu adalah kosmologi. Kosmologi itu misalnya di Surabaya pada abad 16 itu diterapkan dan itu bentuknya seperti ini. Jadi artinya itu yang saya bilang, alam itu ditata. Alam itu ditata berdasarkan karakternya dan manusia membangun berdasarkan hal-hal seperti ini. Ya kan? Jadi mirip dengan di Jepang nanti itu saya akan bicara sedikit tentang Japanese Garden. Ya, jadi ini misalnya sentra kekuasaan itu adalah satu instrumen kekuasaan untuk membentuk kolektivitas yang jauh lebih besar daripada kolektivitas di ngada atau di desa. Ini udah kolektivitas, bentuknya udah levelnya kota. Nah, misalnya prosesi-prosesi seperti grebek itu adalah demonstrasi kesatuan antara kekuasaan dengan kolektif, ya kan? Nah, ini saya minta tolong nih, Pak, untuk atau saya coba dengan ya, saya nggak tahu bisa nggak nih? Bisa ya, Pak, ya? Ini ya. Kalau saya sudah munculkan. Oh, udah, Bapak udah munculkan. Ya, Oke, terima kasih kalau gitu ya.
Dari tradisi lokal, saya sekarang loncat ke tradisi barat dengan mengambil yang paling tepat sebetulnya, yang paling, kalau menurut saya yang paling bisa bisa memberikan relevansi untuk kita punya, merubah kita punya relasi terhadap nature ini pelajaran dari ketiga konsep garden ini. Oke, jadi saya harus bagaimana? Saya sekarang harus matiin saya punya ini ya, screen share ya. Stop share. Oke. Nah, oke. Ini nggak kebaca, Pak. Oh, kalian bisa baca. Saya agak sedikit sulit. Halo, Pak? Bisa, Pak Pak. Ima? Terbaca, Pak. Terbaca ya. Oke. Begitu ya. Saya coba ya. Oke. Ini ada 3 garden. Dan kita coba untuk membaca konsep nature dalam garden ini seperti apa. Yang pertama ini adalah yang ya kalau di Eropa salah satu yang paling tua, yaitu namanya French Baroque Garden, atau yang paling itu dimulai dengan ini Garden of Versailles, di mana kadang-kadang disebut French Formal Garden. Itu sebetulnya adalah garden yang dari kerajaan Prancis, luasnya 800 hektar, yang didirikan oleh Louis ke-14. Nah, kita mesti tahu Louis ke-14 itu adalah, dia suka tempat di Versailles ini karena memang kerajaan itu punya bangunan kecil lah di daerah situ. Dan lalu oleh Louis itu digarap menjadi satu kompleks yang luar biasa besar. Itu bukan hanya ada istana baru yang dia dirikan di situ, tapi juga di situ juga ada museum dari sejarah natur, lalu juga ada garden-garden yang lain, ya kan, yang eksotik, di mana dikumpulkan misalnya tanaman eksotik dan sebagainya. Itu oke, terus turun ke bawah. Nah, lagi turun ya, terus ada kebun binatang juga di situ. Jadi Louis itu memerlukan waktu hampir 20 tahun untuk menyelesaikan Versailles itu, ya kan? Lalu dia itu melihat istananya itu dengan gardennya itu jauh lebih, ya namanya istananya kan istananya besar, ada 800 kamar, tapi yang lebih besar kan gardennya 800 hektar, ya kan? Ya kan, itu adalah dia menyatukan ke seluruh Prancis itu disatukan oleh Louis ini, ya kan? Dan dia itu di mana Prancis pada waktu itu juga naik masa jaya Prancis, baik dalam teknologi maupun dari seni, ya. Dan berikut tuh, ke bawah itu belum habis teksnya, masih ada teksnya mestinya. Iya. Oh, kok udah habis? Ini nggak salah nih, Pak. Waduh. Mungkin saya gimana ya? Sebentar, Pak, ini agak hang Pak, komputernya, Pak. Oh, ya. Oke. Ya. Jadi Versailles itu adalah simbol dari kejayaan Prancis, dan gardennya itu adalah mensupport, jadi untuk menggarisbawahi klaim, ya kan. Jadi tolong rolling ke bawah, Pak.
Jadi jelas sekali ya kan, ini dari gambar yang foto kedua ini, bahwa taman itu fungsinya adalah mengangkat apa namanya bangunan dia menjadi sentral. Lalu salah satu dimensi Baroque Garden itu adalah juga melihat bumi itu dari atas. Jadi sebetulnya banyak sekali bentuk-bentuk garden Baroque itu yang hanya bisa dinikmati dari atas gedung ya. Jadi nggak bisa dari bawah. Jadi rakyat yang kalau bisa cuman rakyat malah belum tentu boleh masuk ya kan. Kalau dia boleh masuk, dia nggak bisa nikmati itu. Berikutnya ke bawah lagi, rolling sedikit. Ada beberapa gambar lagi yang saya mau kasih lihat mengenai Baroque. Ya, jadi Baroque itu intinya adalah mendemonstrasikan juga adanya power untuk mendisiplinkan nature, ya kan? Jadi tolong rolling ke bawah. Sifatnya ada dekoratif, ya kan? Nah, oke. Ada ini juga permainan ya. Jadi kalau Anda ada kesempatan pergi ke Baroque Garden itu selalu ada. Nah, ini kan labirin ya. Orang disuruh masuk satu tempat, suruh keluar lagi. Ini tanamannya itu lebih tinggi dari orang. Jadi mereka muter-muter, kalau nggak ada petunjuk itu sulit sekali untuk bisa keluar dari ini, ya kan? Terus kemudian dari elemen-elemennya Baroque Garden, ya Pak, makasih Pak. Dari elemen-elemennya Baroque Garden itu sebetulnya masih hidup sampai sekarang. Tapi juga dipakai oleh kadang-kadang bagian dari Baroque Garden itu menjadi bagian daripada taman dari rumah. Yang di bawah ini yang disebut Arabesca. Itu pengaruh dari Timur Tengah, ya kan? Bagaimana tanaman itu dihias demikian rupa, ya kan, untuk mengangkat satu orang tanya burung. Iya, boleh sih, mau nanya di sini aja. Oke, itu ada orang yang mesti diungut. Iya, santai. Iya, Bu. Katanya lagi rapat. Duduk aja dulu. Iya, Pak. Halo, tolong itu ada yang tolong di-mute. Edita. Oke, Pak, tolong balik ke atas. Saya sebentar mengenai English Garden. Oke, nah English Garden ini sangat menarik ya. Sangat menarik adalah bahwa dia yang sebetulnya menggantikan sebagai model ya, yang digemari dari formal French Garden tadi yang di Baroque itu. Ya, English Garden ini adalah landscape yang sebetulnya mulainya itu bukan dari alam ya, mulainya itu, tolong di scroll ke bawah Pak. Ya, ini tipikalnya adalah landscape itu, orangnya yang paling terkenal itu William Kent, yang dipanggil sama Raffles juga untuk mendesain bagian daripada Kebun Raya Bogor. Terus ke bawah Pak. Nah, ini ada lukisan dari Claude Lorraine, ya kan? Nah, ini ya kan ada dua lukisan dari Claude Lorraine yang di atas ini, ya. Nah, ini adalah sebetulnya lukisan dari Claude Lorraine, ya kan, yang notabene dia itu sebetulnya orang Prancis. Di mana dia mengangkat keindahan alam itu sebagai sesuatu yang sempurna, bisa harmoni, ya kan, harmoni. Yang satu simbol dari harmoni adalah alam, landscape dari alam. Yang tentu nantinya kemudian oleh para landscape designer dikasih beberapa focal point, eye catching, ya kan. Nah, lalu oleh para yang ini Pak, gambar yang bawah, oleh para bangsawan dipakai untuk menjadi landscape garden daripada mereka punya mansion, mereka punya country house sebetulnya, ya kan. Saya yakin bahwa country house yang banyak dibangun oleh Belanda
di sekeliling Batavia dulu di abad ke-19 itu banyak sekali meniru English Garden, ya kan. Jadi yang jelas dulu terus ke bawah Pak ya. Nah, eye catching-nya itu macam-macam yang dibangun, ya kan. Kalau belakangan itu menjadi populer. Nah, ini di bawah itu salah satu katanya yang paling ideal yang didesain oleh William Kent itu yang namanya Chiswick House. Jadi malah garden dari sebuah rumah bangsawan, ya kan. Dari rumah bangsawan jadi sebetulnya dia itu, ya kan. Dia bukan rumah raja lah, tapi rumah bangsawan. Ya, nah biasanya mereka itu ada lapangan rumput, ada aliran air, ada danau, ya kan, dan ada eye catching bangunan. Nah, terus turun ke bawah. Nah, ini yang paling terkenal, ya, Roseham House, ya kan. Lalu turun yang namanya Stowe House juga itu, nah terbalik nih. Kalau Stowe House adalah Baroque Garden yang si Ken dipanggil untuk dibongkar lalu dijadikan English Garden, ya kan. Jadi jelas bahwa English Garden itu akhirnya menggantikan Baroque Garden sebagai ini ya, sebagai acuan. Nah, Ken ya itu pengaruhnya sampai ke sampai ke Jerman, sampai ke Italia. Di Jerman itu turun ke bawah Pak, di Jerman itu di Munich itu ada English Garden di Munich, ya kan. Nah, ini yang menyangkut ini, yang menarik ini, ada satu orang ini namanya si Henry Hoare. Ini dia itu yang tadi lukisan dari si Claude Lorraine yang sebetulnya adalah inspirasi saja. Jadi Claude Lorraine itu melukis itu belum nggak tahu di mana, tapi lalu lukisannya itu dijadikan Henry Hoare itu sebagai acuan untuk membangun dia punya garden, ya kan. Jadi terbalik. Pertama kali adalah English Garden itu orientasi kepada lukisannya Claude Lorraine. Nah, sekarang Claude Lorraine punya lukisan itu dibikin di Stour Head ini dibikin secara artificial. Nah, ini kan lucu ya. Jadi artinya sebetulnya ini bagaimana? Kan kalau Claude Lorraine itu kan pengennya alam itu dinikmati apa adanya, ya kan? Tapi oleh orang Inggris itu lalu dibilang wah alam nggak ada yang ideal, jadi harus membangun garden yang didesain ya sesuai dengan lukisan. Nah, lalu di bawah ini adalah di Munich, ya kan? Di bawah lagi di Roma. Jadi itu contoh bahwa merebak kemana-mana. Dan salah satu daripada, saya masukin apa enggak ya, salah satu daripada pengikut itu kalau nggak salah Olmsted, itu adalah yang mendesain Central Park di New York. Ya, Central Park di New York itu juga istilahnya murid tidak langsung dari William Kent. Ya, sekali lagi kita kalau mau belajar William Kent, tapi saya nggak jelas ya di Bogor sekarang itu yang mana, hanya di sekeliling istana atau ada juga bagian lain daripada kalau kemungkinan itu hanya di sekeliling istana karena waktu itu Raffles itu tinggal di situ dan dia panggil si Ken ya, bayangin dia minta si Ken untuk mendesain itu. Oke, sekarang sedikit tentang garden yang paling tua. Oh ini dia adalah waktu istrinya meninggal dia membangun yang namanya monopteros itu sebagai peringatan terhadap istrinya yang meninggal.
ya kan, Olivia Raffles, ya kan. Nah ini ada nih di Bogor, ya kan, masih ada kalau nggak salah, kalau nggak dibongkar sih, kalau nggak tahu. Nah yang menarik juga adalah bagaimana Raffles menyukai, ya ini nih, ya, Raffles itu menyukai tinggal di sana, padahal yang Bogor itu dipakai oleh Gubernur Jenderal sebelumnya itu adalah sebetulnya tanah dari Maharaja Prabu Siliwangi. Ya kan? Jadi artinya begini, Kebun Raya Bogor itu sebetulnya tamannya dulu dari istananya Prabu Siliwangi. Ya kan? Hutan buatan dan taman buatan. Oke. Hutan buatan dan taman buatan yang sifatnya adalah suci, ya, oleh Sri Baduga Maharaja, atau kita biasanya tahunya Prabu Siliwangi, abad 14, 15, 13 dia di kerajaan, jadi raja kerajaan Sunda. Nah, salah satu gubernur jenderal dari VOC itu senang sama taman itu, lalu dia beli atau dia ambil begitu aja, ya, lalu dia bangun Istana Bogor di sana. Yang waktu Raffles datang, Raffles tinggal di sana. Lalu bagaimana si William Kent itu diminta oleh Raffles untuk mendesain bagian yang di sekitar Istana Bogor. Yang terakhir, Japanese Garden, pendek saja. Oke, salah satu Japanese Garden yang paling tua, ya, Japanese Garden ini jauh lebih tua dari French Baroque, jauh lebih dari Inggris. Jadi ini sudah mengindikasi bahwa orang Asia itu sudah lama memperhatikan nature itu, sudah jauh berapa ratus tahun lebih dulu. Bayangin kalau si Louis ini adalah Louis ke-14 itu tahun 16 sekian. Ini garden ini yang pertama ini, Saihoji, yang di Kyoto ini sudah dari abad ke-14. Sampai sekarang, kalau ada yang bisa ke Tokyo, silakan mendaftar dulu lewat internet. Karena kalau enggak, tidak bisa masuk. Hanya menerima orang yang terbatas. Nah, yang menarik di sini adalah apa? Bahwa ini bukan garden dengan rumput, tapi garden dengan lumut. Ya kan? Yang didirikan oleh orang-orang Buddhis, ya kan, penganut Buddhis. Taman Saihoji ini merupakan tempat pemujaan yang bersifat kosmik dalam bentuk juga, kembali di sini ada Asia, tradisi Asia, batu-batu. Nah ini kamu lihat nih, salah satu di taman di Saijo ini ada apa namanya, patung-patung dalam bentuk batu yang sebetulnya mirip, dengan sangat mirip. Jangan Pak, jangan. Balik ke atas, ya. Ke atas. Aduh. Ya, ke bawah, ya, pelan-pelan. Ya. Ini lihat ya, banyak batu ya, udah ya. Terus sekarang yang berikutnya ada dua pahatan batu, manusia dari batu, yang mirip sekali dengan apa yang tadi saya tunjukkan yang ada di megalith culture di Indonesia, ya kan? Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa apa namanya, pengertian yang sama bahwa batu itu adalah unsur alam yang paling kuat, dan leluhur kita itu dianggap sesuatu yang kuat, karena itu manifestasikan dengan batu-batu yang ditaruh di pelataran atau ditaruh di taman. Jadi kedua adalah batu dan air, ya kan? Batunya itu macam-macam, tapi biasanya granit dan batu hitam. Nah, water dan stone ini punya arti kosmos, ya kan? Jadi Japanese Garden selalu mempunyai elemen air yang kuat, ya, karena dalam kultur Jepang itu batu adalah
batu dan air itu mewakili unsur yin dan yang bertolak belakang dalam kosmologi, tapi justru tantangan bagi kita untuk membuat kedua elemen ini menjadi disanding menjadi satu yang harmonis. Ya. Nah, itu ya. Jadi artinya taman di Jepang itu adalah tantangan bagi desainer untuk mengharmoniskan unsur yang bertolak belakang. Ya kan? Jadi kayak semacam latihan, ya kan? Semacam latihan, prinsip-prinsip kehidupan adalah menciptakan harmoni dari hal-hal yang berbenturan. Karena itu, nah, kemudian air, ya kan? Air alir itu adalah harus dimasukkan lewat yang namanya urat bumi secara geometri. Nah, urat bumi itu apa? Kalau dari kosmologi itu dari sebelah timur, tolong Pak langsung ke bawah. Sebelah timur itu tempat tinggalnya naga hijau, ya. Naga hijau itu adalah sumber dari kehidupan. Nah, naga hijau itu masuk ke center dan dia itu melalui air, ya kan? Air masuk dari arah timur atau tenggara mengalir ke arah barat karena di sebelah timur itu tempat naga hijau. Dengan demikian seluruh taman diairi, ya kan, dengan unsur naga itu, ya kan. Unsur naga ini akan membuat tempat itu menjadi sehat, mengusir semua yang jelek, dan air yang masuk dari utara ke arah selatan itu membawa nasib baik, ya kan? Oke. Lalu ada yang sifatnya, nah ini terakhir dari sebetulnya banyak. Ini terakhir adalah bagaimana batu, rock, dan pasir. Nah, sebetulnya ini ada hubungannya lagi kembali kalau di Indonesia itu kan gunung, ada yang namanya Gunung Semeru. Gunung Semeru atau gunung-gunung di mana di ini ada di Flores ada Gunung Inerie, ya kan, yang dipuja. Nah, di Jepang itu gunung itu punya dua pengertian. Yang satu itu Mahameru, sama seperti di Indonesia. Itu adalah gunung asal dari leluhur kita semua. Ingat ya, leluhur itu batu tapi sekaligus gunung. Turun dari gunung itu lalu beranak pinak di bawah. Itu kosmologinya dari orang Asia Timur ini, ya kan, dari Jawa, Bali sampai ke atas Korea, China, Jepang itu sama semua. Lalu yang kedua adalah di Jepang itu ada yang namanya Gunung Horai. Gunung Horai itu tempat tinggalnya 8 Buddha abadi. Nah, taman apa nih? Taman. Yang dua gambar paling bawah, Pak. Ya. Nah, itu pasir itu adalah bumi dan batu di tengah itu adalah simbol daripada leluhur sekaligus simbol daripada 8 bodhisattva. Ya. Jelas? Dan kita balik Borobudur sama, ya. Borobudur itu adalah kumpulan daripada cerita bodhisattva, ya kan? Itu simbol daripada asal dari civilization. Oke, balik lagi Pak ke ini, ke saya. Saya mau saya meneruskan tinggal sedikit lagi. Masih 20 menit ya. Saya akan coba share ya Pak. Share screen. Langsung aja Pak, pencet Pak. Oke. 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 Nah, ini tadi udah. Jadi kembali lagi ya kan, ada kebersamaan yang tidak bisa dibuang karena adanya
kepercayaan yang sama, ya kan, adanya kultur yang sama. Kalau di Jogja atau di Jawa itu ada Solo itu ada yang namanya grebek besar. Itu semua pusaka-pusaka dari para leluhur itu dikeluarin, dicuci, dibersihin, lalu di keliling kota untuk mengusir yang jahat. Ya, jadi kalau tadi di Taman Lumutnya Jepang itu air dimasukkan karena dia dari timur itu membawa unsur naga untuk mengusir yang jahat. Kalau ini pusaka diarak keliling kota untuk mengusir yang salah. Sampai sekarang orang Jawa masih kenal yang namanya bersih-bersih rumah. Nah ini grebek itu sebetulnya ritual bersih-bersih kota, ya kan? Jadi artinya elemen dari nature itu menyimbolkan ya, arti daripada kehidupan manusia. Jadi artinya air itu disimbolkan sebagai tempat naga masuk, ya kan, untuk membersihkan. Nah ini pusaka dianggap mewakili unsur-unsur baik dari alam yang membantu manusia menciptakan lingkungan hidup yang baik. Nah, ini saya lupa ya, ini harus. Reok Ponorogo sama, ya intinya dia seperti barong, ya kan, mengusir yang jahat, ya kan. Ondel-ondel sama, ya kan, mengusir yang jahat, ya kan, supaya kota menjadi aman, mengusir pengaruh alam yang buruk. Jadi gini loh, ritual ini tidak bisa tanpa kesamaan dari kepercayaan, ya, bahwa kita menciptakan lingkungan hidup, manusia menciptakan hidup adalah dengan dia harus mengusir hal-hal negatif dari natur dan mempertahankan yang baik dari natur. Karena itulah lingkungan hidup itu dibilang artificial environment. Artificial environment, manusia mempertahankan yang baik di dalamnya dan mengusir elemen natur yang jelek di luar. Jadi contohnya bagaimana membangun atap rumah. Ya kan, air lalu hujan buat diminum, oke. Makanya dia ditampung tempat minum dan ambil air dari sungai untuk keperluan sebagainya. Tapi kalau dia hujan itu tidak baik, ya kan? Karena itu dibangun atap. Jadi artificial environment, tadi gambar rumah pertama itu kelihatan sekali bahwa ada ruang yang diciptakan untuk satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di alam liar. Nah, ini tidak bisa kalau ondel-ondel, grebek besar atau reok Ponorogo itu tidak akan ada kalau pengertian itu tidak ada. Pengertian mengusir yang jelek dari nature dan mempertahankan yang baik di dalam kita punya lingkungan hidup. Nah, kenapa lalu Imlek atau Cap Gome itu juga populer di Indonesia, walaupun sebetulnya bukan hanya orang keturunan Tionghoa yang merayakan, ya karena adanya kesamaan persepsi daripada bahwa pada saat-saat tertentu itu ini juga Liong, ya, Liong sama di Jepang naga hijau, ya kan, ini juga kehijau-hijauan, ya kan, naganya itu kehijau-hijauan, ada yang kemerah-merahan kalau dari China, ya kan, tapi ini pengaruh yang lebih lama itu sebetulnya naganya itu hijau, ya kan, kalau dari Buddhis itu warna hijau yang sebetulnya berada dari sebelah timur. Nah, lalu salah satu yang juga masih ada di benak orang modern itu adalah kita ingin kalau tahun baru itu tahun depan hidup kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Keinginan itu selalu ada, ya kan?
Tapi ritualnya nggak ada. Ritualnya itu malah pesta-pesta dan minum-minum dan atau kumpul di mana ini? Oh, di Bundaran HI, ya kan? Kumpul-kumpul ini adalah, tapi ada satu apa ya namanya? Ada satu ritual yang sebetulnya tidak terikat lagi dengan agama, tidak terikat lagi dengan filsafat hidup, tapi kok masih kental ya, masih kental keinginan orang bahwa tahun depan itu ini yaitu artinya kan tahun itu bisa jadi tahun baik atau tahun buruk hidup kita itu. Ya, ini contoh-contoh dari adaptasi dari apa Sylvester dari barat ya. Nah, atau kumpul-kumpul hidup kolektif juga masih disenangi sama orang Jakarta yang sudah modern ini ya. Buktinya kalau Car Free Day itu, wah, Tamrin Sudirman itu penuh. Sekarang COVID malah menjadi problem, ya kan? Oke, nah yang terakhir cuman, ada apa ya urban element kita yang masih ada di tengah kota itu yang masih bersifat nature itu apa? Pertama, kalau kita ke Rawabelong itu ada yang namanya pasar kembang. Kita menyukai kembang. Kembang di mana-mana. Jadi kembang itu menyimbolkan sesuatu yang indah. Nah, itu sebetulnya alam memberikan kita suatu pengalaman yang indah itu filsafat yang sama dengan English Garden ya. English Garden kan begitu. Jadi kalau Baroque Garden tidak. Baroque Garden itu tidak keindahan, dia lebih ke arah permainan malah ya kan, lebih ke arah mendukung kekuasaan. Tapi keindahan ini datang dari Belanda ya, say it with flower datang dari Belanda, tapi orang Indonesia sudah menjadi bagian dari kultur mereka. Kedua adalah burung. Nah, ini lebih tua dari Belanda ya kan. Burung merupakan juga pembawa berita. Apakah kita punya nasib baik atau tidak, tahun kita baik atau tidak, itu ini di sebelah kanan ini adalah lomba burung kicau. Ya kan? Lomba burung kicau dan pasar burung itu di mana-mana di Jakarta itu dan penggemar burung itu banyak sekali ya kan, dan perkutut yang bagus itu harganya bisa 40 juta ya kan. 30-40 juta. Bahkan burung juga adalah bagian dari natur yang dianggap baik oleh kita. Jadi manusia itu, civilization itu selalu membedakan bagian nature yang buruk, bagian nature yang baik yang dia suka. Ya kan? Nah, salah satunya adalah nature masih menjadi perhatian dari banyak orang. Ikan. Wah, ikan itu harganya bisa puluhan juta juga itu. Ada orang yang suka dengan keindahan yang diberikan oleh ikan, yang ada di ikan, yang melekat di ikan. Ya, jadi lalu ikan itu menjadi sesuatu yang mahal. Dan itu masih orang-orang Indonesia di Jakarta masih suka dengan itu. Oke, jadi berarti kita masih mau warisi dong sistem nilai apa yang bagus, apa yang buruk. Nah, kita lihat belum tentu, ya kan? Nih, ya kan juga di mana-mana di Jakarta kita bisa ketemu pedagang tanaman, ya kan? Yang sangat menata, menurut saya itu sangat pintar menata. Saya melihat elemen-elemen yang sama dengan English Garden, ya. Saya melihat kadang-kadang elemen yang sama dengan Japanese Garden daripada apa yang mereka tata, ya kan? Sepanjang misalnya ini di Tanjung Duren, ya kan? Ya, ini di Rawabelong yang bawah. Nah, saya melihat adanya kemiripan dan kemampuan mereka untuk bagaimana menata tanaman, tidak merusak tapi menata. Menata supaya dia tumbuh dengan cara tertentu dan membentuk satu komposisi arsitektur sebetulnya landscape ya. Jadi artinya apa yang saya mau bilang, ini bukan William Kent ya. Sorry, ini is not William Kent, ini si abang-abang ini ya kan yang jualan pupuk dan sebagainya. Tapi dia ngerti bagaimana mengekstrak keindahan alam. Ya, jadi berarti itu ada di kultur kita, ya kan? Nah, contoh
Ini kalau sebelah kiri itu kampung biasa saja, itu tidak ada. Bahkan ini jalan masuk kampung dihias sama orang kampungnya, atau di dalam kampung sendiri dihias sebelah kanan. Bahwa alam merupakan bagian daripada untuk membuat kita punya environment itu lebih lebih berkualitas, ya kan, lebih nyaman, lebih berkualitas. Jadi sebetulnya di kita itu, di orang Indonesia itu kemampuan itu ada, ya kan, kemampuan itu ada. Ya. Nah, apa yang ada di modern arsitektur di Indonesia yang terkait dengan alam, climate change, hemat energi, dan yang pertama ini tahun 60-an itu si Laban itu mencoba menerapkan dari modern arsitektur yang namanya the second skin. Jadi artinya ini ya, matahari itu tidak langsung menampar fasad ya, tapi dikasih, kan ini fasadnya ini sebetulnya dindingnya itu kaca ini. Jadi ini adalah dikasih batuan di depan itu untuk supaya matahari tidak mengenai itu. Ini karena tanah berkurang di kota, di Jakarta juga sudah ada yang namanya vertical garden, ya kan? Ada usaha dari ini private, ini kota Jakarta yang punya vertical garden mulai di mana-mana. Nah, ini sedikit tropical garden, ya. Ini BTIP, desainnya Budi Lim. Ini saya nggak tahu nih desainnya siapa. Atau ini di bawah ini ada desainnya Citibank, ya kan. Ini juga mulai untuk expose alam menjadi bagian daripada elemen yang nempel di arsitektur, terintegrasi di building. Nah, ini Paul Rudolph yang membuka jadi shady ya, jadi dia itu elemen-elemen arsitekturnya menutup fasad dari sinar matahari langsung. Ini salah satu yang terbaik, salah satu yang terbaru ini, dia ini kalian tahu ini ada di ini ya, di mana? Saya lupa arsiteknya, saya dulu tahu. Ini di Kuningan ya. Jadi dia itu berbentuk di depannya itu ada second house, tapi lebih ini tidak permanen. Ya, bisa diputar-putar. Kalau mataharinya dari sini bisa dia ngadepnya kemana, matahari dari sana dia ngadepnya kemana, begitu. Ya kan? Saya kira begitu. Saya ingin sampaikan apa yang sekarang sedang berjalan dalam diskusi mengenai konsep arsitektur. Ini menurut saya ada 5 item yang sebetulnya harus kita integrasikan di dalam kita mendesain sekarang ini. Pertama adalah kita memaksimumkan sumber energi matahari dan angin dan sebagainya. Kedua, kita hemat sumber daya alam seperti building material dan energi yang kita perlukan untuk konstruksi. Ketiga adalah kita memasukkan integrasi sistem daur ulang, misalnya menampung air hujan dan sebagainya, recycling sampah. Keempat adalah kita tidak boleh membuang apapun tanpa terkontrol, ya kan? Apa yang kita buang dan dibuangnya kemana. Lalu kelima, ini tujuan akhir, itu kita mencoba apa yang namanya konsep passive building, yaitu di mana kita tidak membuang apapun. Kedua, kita recycling apapun. Terus ketiga adalah kita tidak memproduksi emisi. Nah, itu pengertian dari passive building yang sekarang menjadi bagian daripada usaha para arsitek menghadapi climate change. Oke,
ini saya kira ada sedikit, tapi ini nggak begitu penting lah. Saya cuma bilang bahwa bahan bangunan kita punya, ya kan? Lalu kita punya sistem rumah di atas pilar banjir. Itu di mana di banyak negara baru dicoba. Lalu lantai kita dari batu, jangan pakai semen. Life cycle-nya panjang, tidak memproduksi CO2. Pohon, sayuran di mana-mana dipakai untuk urban farming. Arsitektur, clustering untuk membangun collectivity, community space, ya, konsep rukun di antara tetangga. Saya terkejut kemarin minggu lalu ada tetangga saya baru datang, dia bagi-bagi makanan. Oh, siapa muncul konsep ruang yang berfungsi sebagai ruang macam-macam, lalu toleransi agama dan seterusnya, itu mungkin adalah hal-hal yang bisa kita bawa ke modern arsitektur di Indonesia. Terakhir, ini ada building high rise semua dari kayu. Tidak ada besi sepotong pun, tidak ada semen sepotong pun. Setitik aja nggak ada. Nah, ini di Trondheim, ya kan? Kalau Anda mau ke sana, ini di Berlin juga mulai dibangun, tapi nggak begini tinggi. Jadi bisa sebetulnya. Siapa bilang kita tidak bisa membangun high rise dengan apa? Ya, tapi ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 20 lantai kira-kira, ya kan? Nah, mungkin nggak bisa lebih tinggi. Ya. Terus satu lagi, ini di Indonesia sudah dicoba yang namanya Green School Bali yang dari bambu. Ya. Ini harus punya pemikiran yang paradigma baru ya. Misalnya kenapa kelas, ya kalau di tengah kota kelas ya harus apalagi Jakarta 37 derajat, bagaimana bisa terbuka begitu? Kalau di Bali di atas gunung, boleh kamu bikin kelas yang terbuka, nggak ada temboknya, ya kan? Tapi kalau di Jakarta kayaknya nggak bisa. Makanya kembali lagi ada usaha-usaha, dan menurut saya sudah waktunya para mahasiswa arsitektur untuk mulai melihat ke sana dan mengerahkan segala macam pikiran, karena dengan begitu Anda mungkin membantu kita untuk menyelamatkan bumi ini. Terima kasih Pak Surya, terima kasih teman-teman yang lain, terima kasih Pak Imamuddin. Ya, terima kasih Pak Jo sudah menyampaikan begitu banyak uraian dengan berbagai contoh yang berasal baik dari dalam negeri sendiri, mulai berangkat dari tradisi sampai kepada bentuk-bentukan yang ada. Ya. Jadi kita sebetulnya dari dulu juga sudah, kalau mau belajar dari alam ya kita sebenarnya sudah harus mengikuti ya, tidak lupa pada itu. Dan terakhir juga disebutkan ada 5 item dalam desain ini sebagai pesan supaya kota kita, bumi kita ini tidak makin hancur ya. Tapi kata kunci yang paling kelihatan ini adalah kita disuruh back nature ya, balik ke alam. Nah, semua itu dimungkinkan. Banyak contoh yang sudah diberikan. Ada bangunan high rise di Norway juga itu sebagai contoh ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita dalam proses, karena ini kan kalian nih mahasiswa yang akan jadi generasi penerus ya, yang akan nantinya menjadi arsitek-arsitek yang tidak makin merusak kotanya, bumi kita ini, tapi justru kita kembali kepada alam supaya kita tuh ingat bahwa nenek moyang kita pun sudah banyak belajar tentang itu. Saya ingat ini banyak para arsitek ternama di mana-mana juga sudah kembali, termasuk Rem Koolhaas ya, yang melihat bahwa segala sesuatu itu kita harus kembalikan. Juga arsitek Indonesia, contoh yang saya kenal banget ini adalah Pak Eko Prawoto yang selalu ngajak berpikir seperti ini. Ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan mungkin nanti kita akan diskusi. Jadi silakan para mahasiswa ada yang ingin bertanya, terutama peserta dari Stupa 7 ini yang memang dapat tugas, kalian
bisa simak dan kira ada hal-hal tertentu yang bisa ditanyakan untuk waktu kami persilakan. Atau dari Bapak Ibu dosen juga ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Ya. silakan. Nama saya Sebut Denis. nama ya. Nama saya Denis dari Stupa 7. Tadi kan kuliah ini tentang arsitektur organik ya, Pak. Saya mau bertanya soal materi-materinya tadi juga. Ada yang tentang taman sama yang tentang leluhur. Nah, kalau misalkan kita membangun suatu bangunan, terus kita membuat taman di bangunan itu, terus kita juga ada simbol-simbol dari leluhur kayak seperti di gedung teknik Untar yang dulu Pak, kan ada batu untarnya juga tuh. Apakah bangunan itu sudah termasuk organik atau belum Pak? Terus satu lagi, tadi kan ada juga menyebutkan tentang green building. Nah, apakah green building dengan organic architecture itu sama Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ali ada pertanyaan yang lain langsung. Ada lagi yang lain? Biar ditampung dulu. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nama saya Darren. Dari Stupa 7 juga. Kalau saya ingin bertanya pendapat Bapak sih, Pak. Kalau memang ternyata arsitektur organik itu sudah dari dulu, sudah dari sejak zaman arsitektur vernakular itu masih di mana-mana. Kenapa sampai sekarang arsitektur organik itu tidak banyak atau sulit diaplikasikan ke ekspansi atau pembangunan urban? Terima kasih, Pak. Satu lagi? Ya, baik. Ayo, Dik. Siapa lagi? Satu lagi aja. Yang wanita dong nih. Ayo, tadi Dennis, Darren, siapa lagi? Silakan. Menyimak nggak tadi apa yang disampaikan? Oke, ada? Halo? Yang udah survei lapangan, ngelihat sesuatu, nah bisa kan dipertanyakan di sini. Halo Pak, saya mau tanya. Ya, silakan sebut nama ya. Saya Ruth dari Stupa 7, Pak. Siapa? Ruth dari Stupa 7. Ya, silakan. Ya Pak, jadi mau tanya, dari materi yang udah disampaikan kan seakan-akan arsitektur organik itu sangat akrab sama arsitektur green architecture gitu Pak, atau green building yang akrab dengan alam. Tapi apakah mungkin dan apa yang harus kita lakukan dengan lingkungan yang mungkin budayanya juga sudah mulai luntur, terus daerah perbatasan antara misalkan daerah industrial atau daerah kota dengan daerah desa yang mungkin dari sisi budayanya, dari sisi alamnya juga udah mungkin nggak bisa terreserve dengan cara yang seperti ini. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, oke, sudah ya. Rucam ya. Oke, silakan Pak Jo. Ada 3 tadi. Oke. Yang tanya tentang batu yang diuntar. Ya, saya kira memang tidak mudah untuk menyimak apa sebetulnya organik arsitektur itu. Tapi yang jelas ya, saya ingin kembali menampilkan ini. Kalau ini keluar nggak ya? Keluar, Ini Pak. gambarnya keluar nggak? Keluar. Keluar ya. Ya. Jadi
ini saya coba aja. Jadi sebetulnya yang namanya organic arsitektur itu dia itu sebetulnya cuman cabang daripada modern arsitektur, ya kan? Jadi dia bukan green arsitektur. Dia sama sekali tidak melihat alam itu sebagai sesuatu yang dirusak sama dia, ya kan? Belum. Orang-orang ini baik Sharon maupun Frank Lloyd Wright itu sama termasuk Gaudi itu tidak melihat, belum. Mereka tidak hidup pada zaman climate change. Tidak ada kebakaran hutan yang seperti di California, teman-teman di Los Angeles itu sekarang sudah pakai masker ya, karena bukan karena COVID tapi karena asap. Ya kan, di Australia terjadi kebakaran yang luar biasa. Lalu gunung-gunung es abadi itu, salju abadi itu mulai lumer. Sharon sama Frank Lloyd Wright tidak hidup di zaman itu, mereka kan tidak sadar. Jadi sebetulnya pengertian nature daripada organic architecture itu adalah, ya ini bisa dilihat bisa dilihat dari desainnya Sharon, cuman sebagai inspirasi, ya kan? Bagaimana dia mendesain Philharmoni dengan mengambil kebun anggur sebagai contoh, ya kan? Begitu juga Frank Lloyd Wright melihat, oh ada waterfall, indah sekali, ya kan? Bagaimana kalau saya membangun rumah menjadi satu kesatuan dengan cascade atau air terjun itu, ya kan? Jadi artinya ini masih pada sifat sebetulnya menurut saya masih mengeksploitasi, bukan eksploitasi secara fisik, tapi mendapatkan inspirasi dari keindahan alam yang lalu dipakai itu untuk mendesain modern arsitektur. Modern arsitekturnya itu tidak green, sama sekali tidak, ya kan? Jadi artinya tadi yang pertama pertanyaan itu salah sama sekali kalau dianggap bahwa organic arsitektur itu sudah memperhatikan masalah green dan climate change. Tidak, muncul aja masalahnya belum kok, ya kan? Jadi itu yang perlu diingat bahwa masalahnya yang berikutnya adalah bahwa cara membangun modern arsitektur itu, walaupun tadi kan saya udah lihat, saya udah coba modern arsitektur di Indonesia yang yang tahun 60-an. Ini ya, saya ambil lagi ini yang dari Silaban ini. Nih, ya kan? Nah, ini dari Silaban. Ini juga belum. Tahun 60-an itu tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi tidak ada diskusi mengenai climate change tahun 60-an. Tidak ada. Tapi walaupun begitu, sudah ada arsitek yang memikirkan supaya sebetulnya berangkat dari kebutuhan building itu supaya buildingnya di dalam itu nyaman. Jadi artinya konsep dari second skin itu membuat fasad yang di depan daripada dinding bangunan itu bukan konsep nature bukan konsep untuk mengadap sistem bekerjanya nature atau ecological system. Ini demi kenyamanan yang ada di dalam. Lalu kemudian dipakai untuk menghemat energi. Gitu. Pada waktu krisis energi tahun 76 ya kalau nggak salah ya. 75-76 krisis energi itu mulai diperbincangkan lagi itu second skin. Tapi sebetulnya saya nggak tahu Pak Surya siapa yang saya nggak sempat browsing siapa sebetulnya yang melahirkan konsep second skin ini. Tapi lahirnya second skin ini bukan berdasarkan pemikiran green, sama sekali tidak. Jadi untuk jelasnya ya kan,
green arsitektur itu baru muncul, ya kan, setelah terjadinya climate change, ya kan. Nah, jadi lain sama sekali dengan ini, ya kan, lain sama sekali pemikiran dari green building ini, ya kan. Ini lain sama sekali, ya kan. Pemikirannya adalah, ya, sekali lagi ya, materialnya tidak dipakai besi dan tidak pakai semen, ya, tapi hampir 100% itu kayu semuanya yang renewable. Kayu itu renewable, kalau ditanam dia tumbuh, ya kan. Jadi pemikiran renewable itu baru 20 tahun yang lalu munculnya. Dan baru sekarang jadi building yang mencoba untuk memakai bahan baku renewable kayu yang terbarukan, ya kan. Itu untuk membangun secara efisien. Nah, ini baru green arsitektur namanya. Ya, lalu kan saya masukin bagaimana prinsip ini nggak ada di organik arsitektur, nggak ada ini, tidak ada prinsip ini maksimum sumber energi, menghemat air, menghemat mendaur ulang sampah, ya kan, mengontrol buangan, ya kan, dan zero waste, 100% recycle, zero emisi. Nggak ada di organik arsitektur, itu tidak ada. Jadi maaf tadi mungkin agak sedikit sayanya yang kecepatan kali. Memang turn and around, ya, tadi itu 2 kali puter. Satu adalah puter dari dari modern saya puter ke tradisi, dari tradisi balik lagi ke modern. Lalu bagaimana dari modern itu muncul green building, passive building, dan sebagainya. Memang turning itu, putaran-putaran ini mungkin bikin agak sedikit menjadi sulit untuk menangkap esensinya. Tapi begitulah, jadi organik arsitektur tidak ada hubungan dengan green building. Jangan menganggap organik arsitektur itu sudah sadar tentang climate change, sudah sadar mengenai emisi, dan sudah tahu bahwa Jakarta itu sekarang adalah yang terburuk, kota yang terburuk, sama dengan Beijing dan Mexico City. Tapi Anda mestinya udah tahu. Kita yang masih hidup ini sudah tahu bahwa arsitektur yang lama itu membuat, ya kan, kota kita jadi begini. Itulah. Jadi, dan kita harus melihat bahwa ini tidak bisa dengan cara lama, harus dengan cara baru, gitu, ya. Jadi kenapa kita banyak kayu? Kenapa kita nggak bisa bikin building dari kayu? Dari bambu udah mulai bisa, tapi juga tidak ini, ya, tidak direplikasi dengan baik, ya. Ya, itu Green School Bali itu cuman sampai sekarang kayaknya cuman baru satu-satunya, padahal udah 10 tahunan itu, ya. Oke. Begitu jawabannya. Ya. Baik, semuanya sudah. Ada yang merasa kurang puas atau ada yang masih penasaran? Gimana, Dennis, Darren, Ruth-chan? Ruth? Kalau ada yang mau bikin, mau bikin tugas akhir green building, passive building, kita di planologi banyak menekuni itu loh. Di S2 tapi. Oke, saya buka lagi diskusi berikutnya. Ya, silakan. Kita masih ada waktu. Siapa lagi untuk ronde kedua? Daniel nih ya. Ada lagi yang lain? Ini ada pertanyaan, Pak, dari Daniel. Ya. Bagaimana
menurut Bapak tentang keberadaan alam itu sendiri yang mulai tergerus pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk dibangun? Apakah alam itu sendiri seharusnya dipertahankan apa adanya atau kita menggabungkan alam itu sendiri ke dalam bangunan kita sendiri? Jika memang kebutuhan akan lahan dibutuhkan dan dengan konsekuensi alam itu sendiri semakin hilang karena kita gerus. Itu ada pertanyaan seperti itu karena pertumbuhan penduduk yang demikian Ya. Tadi saya bicara tentang itu ya. besar. Bicara mengenai Ya. bahwa kita kota tumbuh, industrial estate tumbuh, ya kan, new town tumbuh. Ya begini ya, yang harus dirubah itu bukan alamnya, harus digimanain. Yang harus berubah itu manusianya dan arsitekturnya. Ya, ini jadi balik lagi. Bisa nggak kita membangun, ya kan, dengan teknologi hijau, ya, yang tidak membuang sampah sama sekali, ya kan? Jadi berarti semua bahan yang ada itu di recycle atau diberikan kepada orang lain, ya kan? Jadi artinya bukan berarti semua recycle di dalam sampah, di dalam building, enggak. Tapi yang penting ini, tidak ada emisi. Jadi artinya tidak ada emisi gini, saya tidak membuang energi keluar. Semua panas yang saya hasilkan, karena saya perlu AC, perlu ini, perlu itu dipakai lagi sama saya. Tidak ada yang dibuang. Jadi saya tidak mengekspor CO2. Jadi artinya saya stop memanaskan bumi ini. Ya kan? Jadi itu nggak ada hubungannya. Jadi artinya alam itu bukan sesuatu yang kita harus bagaimanain dia, bukan. Kitanya yang harus berubah. Ya kan? Kitanya yang harus tidak lagi membangun dengan semen dan dengan baja, tapi kita membangun dengan bambu dan dengan kayu, ya kan? Kitanya. Bambu sama kayu mah dari dulu juga ada, ya kan? Lalu jangan kita pakai listrik yang kita dapat dari gas alam atau minyak, tetapi kita dapatnya energi dari sinar matahari, ya, dari angin, atau dari gelombang laut, atau dari panas bumi, ya kan? Panas bumi itu seabrek loh. Indonesia itu punya berapa ratus gunung yang masih mengeluarkan panas bumi. Itu tinggal kita tampung panasnya itu buat manasin air, terus kita buka turbin, terus jadi energi. Sudah. Pertanyaannya kita mau apa enggak? Nah, kalau kita masih bilang, itu mahal. Energi dari kincir angin itu mahal. Bangun kincir anginnya aja 200 meter tinggi ke atas, satunya itu berapa? Ya kan? Kalau kita masih begitu, berarti kita belum siap. Berarti kita tetap masih membakar batu bara, membakar minyak, yang semuanya itu lalu menghasilkan emisi. Ya kan? Ya itu, jadi bukan alamnya harus kita gimanain, kitanya harus bagaimana gitu loh. Ya, jadi menurut saya pertanyaannya itu harus dibalik. Kita mau nggak supaya kita tidak menghasilkan emisi gitu. Ya, kita mau nggak mengganti kita punya material dengan material yang renewable. Ya kan? Kita mau nggak bahwa apa yang kita pakai itu, jadi misalnya inilah, kantong plastik sekarang udah mulai kan orang harus beli. Ya, sebetulnya bukan soal belinya. Kita mau nggak bawa tas dari rumah supaya belanjaan kita dimasukin ke dalam tas, lalu kita pulang, tas itu nanti dipakai lagi. Jadi ya bukan masalah alamnya ini. Ya. Alam itu sabar, kamu mau rusak bagaimana juga dia nggak bakal ngomong apa-apa. Tahu-tahu kolaps, ya kan? Tahu-tahu kelaparan orang. Tahu-tahu
air laut naik 7 meter. Nanti kalau didiamkan ini katanya 2000 berapa 2030 40 tahun yang akan datang ini air laut akan naik sekian meter. Jakarta itu sampai Tanah Abang tenggelam. Tokyo tenggelam. Ya. Nah, sekarang kita mau tenggelam apa enggak gitu kan? Itu aja. Lalu kita mau berbuat sesuatu nggak supaya kita nggak tenggelam? Don't ask the nature. Ask yourself. Oke? Oke. Masih Ya. ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin masih ada. Ibu Bapak dosen mungkin ada yang mau bertanya juga, mau ikut berpartisipasi atau memberikan Komentar. komentar. Jadi di sini tadi Pak Jo mengatakan Pak, bahwa memang ya silakan. Pak Rudi Ya. boleh ikut bicara. Oh boleh. Pak Yo, Silakan Pak Timi ya ini. Ha. iya. Pak Yo, Oh, gambar. Tini. Silakan. Iya. Kabar Pak Tini. Iya, Aduh. baik. Alhamdulillah baik, Ya Pak kangen Yo. nih. Pak Yo, Ya. gambar Bapak yang tadi ada gambarnya BI-nya Silaban, Iya. yang sebelahnya itu Rubina, itu gedung itu ada di Kuningan, dan arsiteknya lokalnya, saya tahu lokalnya itu PDW ya, Mas Tio. Dan Nah, ini, itu Pak. bukan. Ini yang kanan nih. Iya, yang kanan, betul. Yang Ya. kanan nih. Kalau nggak salah Denmark ya Pak ya. Betul. Dan Nah. tapi begini, dia tuh punya konsultan spesialis fasad. Iya. Nah, jadi memang mungkin ini bukan pertanyaan, tapi mungkin juga himbauan. Barangkali nanti ada mahasiswa sekarang tuh nantinya kemudian hari kepingin memperdalam soal fasad. Sebab kalau di sana itu spesialis-spesialis sudah banyak. Jadi misalnya saja kayak gedung Telkom yang di Gatot Subroto, itu pakai konsultan fasad. Nah, problemnya sekarang kan cuma begini, kembali lagi sih ujung-ujungnya uang ya. Mau nggak kliennya itu bayar konsultan spesialis untuk membuat studi soal fasad. Nah, itu memang fasad itu nanti terkait juga dengan bagaimana akhirnya OTTV-nya, kemudian bagaimana dengan energi matahari, kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan kebebasan untuk melihat pemandangan dari dalam keluar. Sebagai contoh juga mungkin Departemen Agama yang di Tamrin, yang pakai silang-silang itu. Mungkin dari luarnya sih oke, tapi di dalamnya mungkin ada beberapa blackout, artinya ada beberapa menghalangi orang bisa memandang dengan baik. Mungkin demikian. Dan satu lagi, mengapa second skin yang gaya Silaban itu banyak ditinggalkan pada masa modern arsitektur, itu juga mungkin karena memang pemeliharaannya susah. Iya, betul. Dan saya juga menangani pemugaran yang BNI di kota, karya Silaban, bukan main itu. Kebetulan pada saat itu Pak Silaban itu masih menggunakan roster tapi dari teraso, dan itu sudah menjadi pemugaran dan tidak boleh diganti. Ya, tapi 1 tahun sekali untuk membersihkannya itu bermiliar-miliar tuh uangnya. Iya. Nah, itu ngerti Pak saya. Nah, itu mungkin poinnya. Pak Yu, terima kasih nih, kita juga dapat pencerahan banyak ya. Kebetulan saya juga sebagai core foundernya di Green Building Council ya, mungkin kita kapan-kapan bisa bicara lebih banyak juga, karena memang kita sedang terus meningkatkan rating tools dan sebagainya. Mungkin itu Pak Yu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Timi. Kangen udah lama nggak ketemu. Iya. Oke, saya punya closing itu cuma bilang begini, ya kan. Tadi saya banyak bicara mengenai collectivity. Nah, ini kan saya
bilang bahwa bagaimana Kampung Bena itu mendesain kampungnya, Guru Sina itu digedein lapangannya, ya kan. Lalu ada yang Tololela Tololela, Wairebo lebih kecil lahannya, lahan komunitasnya, tetapi lagi batunya, altarnya cuma satu dan sebagainya. Pak, itu semua cuma bisa jadi kalau ada keputusan kolektif. Nah, begitu juga kita sekarang dalam dimensi yang lebih besar di Indonesia, atau katakanlah di Tarumanegara sendirilah. Kita kapan mau mulai ada Institute for Green Building, ada Center untuk Climate Change Adaptation. Saya mau bikin dulu, ya kan, tapi ya gagal, ya kan, gagal, ya kan. Padahal sudah ada beberapa yang mau jadi founder, mau membiayai, Pak. Jadi saya mempertanyakan di mana kita punya kolektif main, ya, kita punya kolektivitas keinginan. Kalau masing-masing, yang satu ngurusin fasad, yang satu ngurusin bahan bangunan, satu ngurusin kebun, satu ngurusin, nanti nggak jadi apa-apa di Untarnya, Pak. Jadi kalau memang mau, mesti mengumpulkan orang-orang yang concern, dan mesti kita secara kolektif memutuskan apa yang kita bisa kerjakan bersama. Misalnya kita mau riset bambu, FCL Singapura yang riset bambu, ya kan? Ya, kok kita nggak riset bambu? Bambunya ada di, ya kan? Itu bambu di Flores itu dari yang kecil-kecil, Pak, yang 1-2 cm, ini sampai yang 50 cm, Pak, radiusnya, yang bisa buat 3. Itu, Pak. Nggak usah susah-susah diproses, Pak. Asal dia lurus, dipatok aja 3 lantai jadi, Pak. Ya kan? 50 cm, ya kan? Jadi, tapi mau nggak, gitu, ya kan? Ini masalahnya itu. Ya, makasih Pak Rudi atas kesempatannya, ya kan? Ya, oke. Ada lagi masih sebelum diakhiri? Waktu sudah menunjukkan jam 12 sih, memang. Jadi kita bisa tutup saja ya. Ada lagi yang mau bertanya? Lewat email aja juga boleh. Nanti kalau sampai di rumah ada pertanyaan, silahkan. Ya. Pak Jo, terima kasih banyak untuk masukannya. Jadi selain Pak Jo juga menyinggung soal bahwa arsitektur organik itu sudah lama, ya, dan banyak berkembang dalam sejarahnya. Kemudian juga diajak kita nih bersama-sama sebagai terutama mahasiswa yang akan jadi generasi penerus ini untuk kembali kepada back to nature dan peduli dengan pemanasan global. Ya, jadi ada pesan juga yang ingin disampaikan, bagaimana kita harus berusaha kembali, begitu banyak potensi atau katakanlah hal-hal yang bisa kita maksimalkan, yang kita bisa berdayakan. Namun seringkali kita mau ambil gampangnya saja atau mau cari yang cara-cara yang mudah, akhirnya kita terbelenggu kepada ya ketidakpedulian kita terhadap juga, ya. Jadi pesan-pesan ini saya kira cukup bagus sekali untuk kita ke depannya, ya. Baik di Stupa 7 maupun nanti kalian Stupa 8, bahkan sampai kalian berprofesi sebagai arsitek di masyarakat. Itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jo kepada kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami akan akhiri. Pak Hima, masih ada catatan ya yang ingin disampaikan? Terima kasih, Pak. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Tidak. Kita tutup aja. Oke. Jadi selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk para peserta semuanya, juga pada para dosen yang ikut hadir, yang mendengarkan bersama. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yo. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yo, Pak Rudi. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Maladin, Pak Rudi. Ya. Ayo, Pak. Terima kasih, 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 Pak.